Cerita dimulai dengan memperlihatkan pemandangan gersang penuh pasir di sekitar wilayah pedalaman Amerika. Di jalur jalan raya yang sepi tersebut, terdapat dua orang kekasih bernama Sarah dan Michael yang sedang berkendara menuju rumah ayah Sarah. Jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 4:01. Dan pada awalnya semua nampak berjalan normal, serta tak ada sesuatu yang janggal sama sekali. Namun, ketegangan pertama terjadi secara mendadak saat mobil yang sedang melaju kencang itu tiba-tiba mengalami guncangan yang cukup keras dan memaksa Michael untuk segera menginjak rem hingga berhenti di tepi jalan. Michael mengira bahwa ia baru saja menabrak seekor hewan liar yang melintas. Merasa ada yang tak beres, Michael segera turun dari mobil dan mulai memeriksa seluruh area di sana. Namun, setelah memeriksa setiap sudut di bawah kendaraan, ia mendapati kenyataan aneh bahwa tak ada apapun di sana. Jelas, fakta itu membuat Sarah keheranan dan memutuskan untuk membantu memeriksa keadaan. Di belakang mobil, ia melihat adanya tumpahan cair bensin yang cukup banyak di dekat ban mobil mereka. Yang meskipun ada tumpahan bensin yang mencurigakan, hal tersebut belum membuat mereka khawatir secara berlebihan, mengingat tak ada satupun bangkai hewan yang mereka temukan di sekitar lokasi tersebut. Disinilah letak petaka yang sebenarnya bermula. Tanpa disadari oleh keduanya, dari kejauhan sebuah bahaya besar mulai mengintai. Sebuah mobil berwarna hitam pekat muncul dan mulai membuntuti mobil mereka dari jarak yang sangat dekat. Pada awalnya, Michael dan Sarah beranggapan jika mobil di belakangnya hanyalah seorang anak muda biasa yang mengajak mereka untuk balap liar. Beruntung, tak jauh dari posisi berkendara mereka saat itu, terdapat sebuah area istirahat atau rest area kecil di pinggir jalan yang bisa mereka gunakan untuk menepi. Begitu Michael membelokkan setir dan mengarahkan mobilnya masuk melipir ke dalam area parkir, si penguntit misterius bermobil hitam itu ternyata memutuskan untuk tetap melaju lurus di jalan utama dan tak lagi berminat untuk mengejar mereka. Momen berhentinya mereka di rest area ini langsung memicu perdebatan yang sangat keras di antara kedua kekasih tersebut. Michael yang sudah didera kepanikan mulai overthinking dan berspekulasi jikalau orang di dalam mobil hitam tadi adalah seorang begal yang sengaja mencari mangsa di jalanan sepi. Sementara itu, Sarah berusaha keras meredakan emosi Michael agar situasi tidak semakin keruh, dan demi menenangkan pikiran, Sarah kemudian mengajak Michael untuk ngabaso terlebih dahulu. Hingga saat melangkah melewati pintu masuk, suasana di dalam kedai itu terasa sangat sepi dan canggung, layaknya sebuah rumah makan yang terbengkalai. Di dalam ruangan hanya terdapat beberapa orang pelanggan yang duduk di setiap meja dengan kondisi fisik yang terlihat sangat lesu, lemas, leles, ripuh, serta menunjukkan mimik wajah kosong tanpa sebab yang jelas. Feels like they never leave. We'll send it back. We're in no rush. We have to, sweetheart. Michael bersama Sarah pun yang merasa heran langsung disambut oleh kedatangan seorang pelayan atau waiters. Belum sempat mereka memesan makanan, pelayan itu tiba-tiba berkata bahwa ia merasa sangat bersyukur bisa melayani orang-orang yang bersikap ramah seperti mereka. Pelayan itu pun curhat bahwa menghabiskan waktu bekerja di kedai terpencil ini sama sekali tak menyenangkan dan terasa sangat membosankan. Mendengar perkataan tersebut, Michael bersama Sarah pun langsung merasa tersanjung. Sebagai bentuk apresiasi atas keramahan mereka, sang pelayan memberikan 2 buah koin khusus yang bisa digunakan secara gratis untuk memutar lagu favorit mereka pada mesin pemutar musik otomatis atau jukebox. Hingga begitu koin dimasukkan dan musik mulai berputar keras, suasana di dalam rumah makan yang tadinya terasa sunyi seketika berubah menjadi jauh lebih hidup serta bernuansa positif. Namun, kenyamanan di dalam kedai membuat mereka lengah terhadap ancaman di luar sana, sebab di dekat area parkir, si penguntit misterius rupanya telah kembali memutar arah kendaraannya. Sebelum memutuskan untuk pergi, Sarah sempat merasa iba melihat kondisi sang juru masak atau koki. Sarah sengaja memberikan segupok uang tip yang cukup besar kepada koki tersebut karena merasa kepribadiannya yang terlihat pekerja keras benar-benar mirip dengan sosok sang ayah.
Hingga beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan urusan di kedai, mereka berdua terlihat melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Kini, Sarah bertugas memegang kendali kemudi di depan, sedangkan Michael yang merasa kelelahan, bersiap-siap untuk beristirahat di kursi penumpang. Namun, baru beberapa menit mobil melaju, sebuah guncangan yang sangat keras kembali menghantam sesuatu untuk yang kedua kalinya. Sarah. It happened again. Di momen kritis ini, Michael tak perlu lagi membuka pintu dan turun untuk memeriksa bagian kosong mobil seperti kejadian pertama. Hal itu dikarenakan Sarah mendadak menghentikan mobilnya dengan tubuh yang bergetar hebat. Setelah ia menyadari sebuah keanehan yang tak masuk akal, saat itu juga Sarah sadar bahwa lokasi di mana mereka berhenti saat ini adalah tempat yang sama persis dengan lokasi di mana mereka sempat merasakan benturan keras pertama di awal cerita tadi. Jelas, dengan penuh rasa kaget dan bingung yang bercampur aduk, Michael bersama Sarah hanya bisa saling bertanya-tanya dan mengamati sekitar untuk mencari tahu sebenarnya mereka sedang berada di mana. Decent amount of daylight left. What time is it? So get in the car and go back to the diner. Scene beralih memperlihatkan situasi di dalam kedai, di mana sang manajer rumah makan terlihat sedang berbincang dengan nada serius bersama sang koki dan juga sang pelayan wanita. Manajer itu berkata dengan penekanan yang kuat bahwa mereka bertiga harus tetap fokus dan terus menjalankan tugas utama mereka seperti apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Pada poin ini, isi percakapan tersebut masih menjadi tanda tanya besar mengenai tugas rahasia apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh mereka. No, this is not a trade discussion. Get her more coffee. Cerita kembali beralih kepada Sarah dan Michael yang masih dirundung kebingungan di tepi jalan raya yang sunyi. Sialnya, belum sempat mereka menyelesaikan rasa heran akibat fenomena yang aneh itu. Mereka sudah harus menerima kenyataan pahit berikutnya saat melihat mobil hitam tadi berada di belakang mereka. Dan di momen itulah rasa ketakutan yang luar biasa pun langsung menyerang psikologi Sarah. Sebab begitu ia mencoba melihat bentuk paras wajah dari sosok pengemudi misterius di dalam mobil hitam tersebut, rasa ngeri yang tak tertahankan itu membuat Sarah langsung kembali ke mobilnya, lalu menginjak pedal gas dalam-dalamnya untuk melarikan diri. So what do we do? I don't know. I'll think of something. Hingga masalah menjadi semakin rumit karena indikator bensin pada dashboard mobil mereka menunjukkan status yang sudah benar-benar sekarat. Dalam kondisi terjepit seperti ini, tak ada pilihan lain yang masuk akal bagi mereka selain mencari keberadaan kedai makan yang mereka datangi sebelumnya demi mencari perlindungan. Yang beruntungnya, tepat di depan sana, rest area tersebut mulai kembali terlihat. Dan benar saja, saat Sarah mengarahkan mobilnya melipir masuk ke area parkir, sosok penguntit bermobil hitam itu seketika menghentikan kejarannya dan memilih tidak melangkah masuk ke dalam wilayah rest area. Setelah mencoba menenangkan diri, Sarah langsung bergegas mencari keberadaan mesin telepon umum untuk menghubungi talian darurat kepolisian 911. Namun, bukannya mendapatkan respon berupa pengiriman tim penyelamat, tim operator kepolisian justru memberikan jawaban yang sangat aneh. Operator tersebut malah menyuruh Sarah untuk tetap tinggal dan beristirahat di dalam lingkungan rest area tersebut tanpa memberikan solusi evakuasi sama sekali. Tak lama kemudian, Michael mulai mendatangi meja kasir untuk menceritakan seluruh kronologi teror yang selalu mengikuti pergerakan mereka dari awal perjalanan. Tapi anehnya, apapun detail cerita menegangkan yang disampaikan oleh Michael, sang manajer kedai sama sekali tak menunjukkan raut wajah panik. Sikap sang manajer justru terlihat sangat tenang, seolah-olah ia sudah mengetahui secara pasti tentang semua rentetan kejadian buruk yang sedang menimpa mereka berdua. Bahkan, manajer itu hanya meminta Michael untuk melupakan masalah di luar dan segera memesan kamar untuk beristirahat. Drink this, and I promise you'll feel better. When you left, you took a right, and you should have taken a left. Take a right when you should have taken a left. Okay, so if we went the wrong way, how did we end up back here? Nothing here works. This is a... Di saat situasi sedang diliputi kecurigaan itu, secara tiba-tiba, seorang pelanggan wanita yang kondisi tubuhnya dipenuhi oleh luka memar berjalan mendekati posisi Sarah. Wanita tersebut menunjukkan gestur tubuh gemetar dan mulai berbisik bahwa ia ingin menceritakan sebuah rahasia besar tentang tempat tersebut kepada Sarah. Namun sayang, belum sempat wanita misterius itu berbicara,
Sang manajer kedai langsung datang memotong pembicaraan dan mencegah interaksi tersebut terjadi. Hingga setelah berhasil memisahkan mereka, manajer membawa perempuan penuh luka tersebut menuju sebuah kamar. Pada titik ini, si perempuan terus memohon dan berkata dengan nada ketakutan bahwa dirinya belum siap untuk pergi. Belum diketahui secara pasti kemana sebenarnya perempuan tersebut akan pergi. Namun yang jelas, sang manajer langsung mendorong tubuhnya masuk ke dalam sebuah kamar penginapan. I just need some more time. You'd like that, wouldn't you? Dari rangkaian kejadian tersebut, Michael bersama Sarah akhirnya menyadari bahwa rest area terpencil ini ternyata turut menyediakan fasilitas penginapan bagi para pelancong yang kemalaman di jalan. Tapi keanehan yang jauh lebih besar kembali terjadi di meja pemesanan. Entah bagaimana caranya, sang manajer kedai bisa mengetahui nama panggilan Sarah dan juga Michael secara akurat. Padahal sejak awal, mereka berdua sama sekali tak pernah menyebutkan nama ataupun menunjukkan kartu identitas apapun. Dan saat mereka akan diberikan sebuah kamar untuk beristirahat, Sarah tidak sengaja mengintip melalui jendela, di mana matanya langsung menangkap pemandangan mengerikan, yaitu perempuan penuh luka lebam tadi kini sedang diperak-perak secara sadis oleh sesosok bayangan manusia. Oh no. Sort of. It's best not to think about it. Now I'm... Firasat dan insting bertahan hidup di dalam diri Sarah semakin tajam. Disinilah Sarah langsung bergerak cepat, mengajak Michael untuk pergi meninggalkan rest area tersebut secepat mungkin. Sebab dengan banyaknya rentetan kejanggalan yang telah mereka temui, Sarah mengambil kesimpulan jikalau manajer, pelayan, dan koki sebenarnya bekerja sama secara rahasia dengan si penguntit bermobil hitam. Hingga dugaan Sarah terbukti sangat akurat, karena di saat yang bersamaan adegan di dalam kedai memperlihatkan sang manajer yang langsung mengamuk hebat karena menyadari target mereka kali ini berhasil meloloskan diri sebelum tugas diselesaikan. Fuck you both! Do we look like angels? Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Sarah dan Michael yang kini kembali memacu mobil mereka di atas jalur aspal. Do not stop. Di tengah situasi tersebut, adegan kembali memperlihatkan kondisi kedai di mana sang koki mulai teringat lagi dengan kebaikan dari Sarah yang sempat memberikan uang tip dalam jumlah banyak. Dari situlah rasa kemanusiaan sang koki mulai bangkit, hingga ia memberanikan diri untuk melakukan diskusi kepada sang manajer demi meminta keringanan bagi nasib Sarah. Namun, sang manajer menolak keras usulan koki dan tetap bersikukuh pada rencana awal mereka. Sementara itu, penguntit misterius bermobil hitam kembali melancarkan aksinya memburu dari arah belakang. Tapi untuk kali ini, Michael mengambil keputusan ekstrim untuk tak akan sudi lagi menghentikan mobilnya. Sebaliknya, ia sengaja menginjak pedal gas dalam mungkin, membiarkan mobilnya melaju dalam kecepatan tinggi, sembari terus dikejar tanpa pernah berhenti. Michael bersama Sarah pun ingin tahu apa jadinya jikalau mereka tetap bersikeras melaju lurus di sepanjang jalan raya ini. Dan demi mencari jawaban yang berbeda dari kegilaan ini, Michael mengambil tindakan nekat dengan memutar balik arah setir mobilnya secara mendadak. Ia sengaja melajukan kendaraannya melawan arus jalan utama, tak peduli apapun resiko yang akan terjadi. Dan disinilah akal sehat mereka benar-benar diuji. Sebab meski mereka sudah berkendara dalam jarak yang cukup jauh, anehnya waktu pada jam digital di dashboard mereka hanya bertambah selama 10 menit saja. Bukan hanya fenomena waktu yang terdistorsi, indikator bensin mereka pun turut awet berada di titik sekarat yang sama tanpa adanya pengurangan sedikit pun. Meskipun kejanggalan yang mereka hadapi sudah semakin menggila, mereka masih berusaha keras untuk tetap berpikir positif serta berharap adanya bantuan. Fine. Forever is not a... Hingga karena merasa putus asa dengan jalur yang terus berputar di tempat yang sama, Michael dan Sarah memutuskan mengambil langkah terakhir yang sangat nekat. Ia menghentikan mobilnya di tepi jalan, lalu memutuskan untuk berjalan kaki
melintasi hamparan tanah gersang yang luas di pinggiran jalan raya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, baru beberapa saat melangkah melintasi tanah gersang tersebut, langkah kaki mereka mendadak terhenti akibat sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan, sebab di depan mata mereka langsung melihat bangkai sebuah mobil yang kondisinya sudah hancur ringsek total akibat kecelakaan fatal. Rasa kaget yang luar biasa pun langsung menyerang mereka saat menyadari bahwa mobil yang ringsek itu adalah mobil milik mereka berdua. Jelas, pertanda ini menandakan bahwa sejak awal cerita dimulai, mereka berdua sebenarnya sudah mengalami kecelakaan maut yang sangat parah di jalan tersebut. What is happening? We're dead. Sebelum Michael sempat mencerna fakta mengerikan itu sepenuhnya, sosok penguntit misterius itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Michael yang diliputi emosi langsung mencoba melakukan perlawanan fisik, namun ia harus terkena luka sayatan yang cukup dalam di bagian dadanya akibat serangan dari sosok misterius tersebut. Melihat Michael yang terluka parah dan tak ada opsi pertolongan lain, Sarah langsung memapah tubuh Michael kembali ke mobil mereka untuk melarikan diri ke jalan semula. Anehnya, meskipun berkendara ke arah berlawanan, mobil mereka lagi-lagi melintasi kedai yang sama. Untuk ketiga kalinya, dengan kondisi Michael yang sekarat, mereka terpaksa harus mampir lagi ke kedai tersebut. Namun, kunjungan kali ini terasa sangat berbeda. Sang koki dan juga pelayan tak lagi berpura-pura menunjukkan gestur ramah. Sebaliknya, Sarah segera disuruh keluar dari kedai tersebut untuk menghampiri sang manajer yang sudah berdiri menanti di tepi jalan. Dan pada faktanya, di sebelah posisi manajer, si penguntit misterius juga terlihat berdiri diam. Juga di momen inilah, Sarah akhirnya diberitahu mengenai fakta sebenarnya, bahwa sedari tadi ia sebenarnya sudah mengalami kecelakaan fatal bersama Michael, dan mereka berdua kini sedang berada di ambang batas antara hidup dan juga mati. Fakta mengerikan ini pun menegaskan bahwa Sarah dan Michael saat ini sedang berada dalam kondisi sekarat di dunia nyata. Dan jika kita menarik mundur alur cerita ke belakang, momen kecelakaan tersebut sebenarnya sudah terjadi ketika mobil mereka pertama kali dirasakan seperti menabrak sesuatu di awal cerita. Juga pada faktanya memang benar, pada saat pukul 4:01, mobil mereka benar-benar menghantam sebuah benda keras di tengah jalan raya yang sepi. Yang ternyata benda padat yang mereka tabrak secara fatal adalah sebuah mobil lain, yaitu mobil milik perempuan penuh luka lebam yang turut berada di dalam kedai tersebut sebagai korban sebelum mereka. Sekarang sudah terjawab secara tuntas mengenai teka-teki mengapa Sarah bersama Michael sempat menemukan adanya tumpahan bensin di dekat mobil mereka pada awal cerita. Sebab cairan bensin tersebut merupakan sisa-sisa material dan pertanda fisik dari bekas tabrakan hebat yang melibatkan dua kendaraan di jalur tersebut. Yang usut punya usut, rest area yang mereka hampiri berulang kali ini bukanlah sekadar tempat persinggahan biasa, melainkan sebuah zona transisi spiritual yang berfungsi sebagai tempat kenyamanan terakhir bagi jiwa orang-orang yang sedang berada di ambang kematian. Juga di tempat inilah para calon mendiang akan mendapati kualitas pelayanan terbaik dari para staf kedai sebelum roh mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Maka dari itu tidak heran jikalau sejak awal cerita dimulai, semua pelanggan yang duduk di dalam kedai selalu menunjukkan ekspresi wajah yang lesu dan lemas. Sebab hal tersebut terjadi karena memang sehabis mendapatkan pelayanan terakhir di kedai tersebut, jiwa mereka semua akan dibiarkan untuk masuk dan beristirahat di dalam kamar penginapan yang pada realitasnya akan menjadi tempat peristirahatan permanen sekaligus ruang penyiksaan spiritual bagi orang-orang yang berdosa. Lalu untuk fakta tambahan, sosok penguntit misterius tersebut merupakan sebuah entitas yang bertugas layaknya Shinigami atau malaikat pencabut nyawa. Tugas utamanya pun adalah untuk memastikan secara mutlak agar setiap jiwa calon mendiang bisa digiring masuk ke dalam komplek kedai dan bersedia menerima pelayanan terakhir mereka. Maka dari itu, sosok penguntit tersebut tak akan segan-segan untuk terus mengejar menggunakan mobil hitamnya selagi orang-orang terkait
masih mencoba melarikan diri keluar dari wilayah rest area. Meskipun pada faktanya usaha pelarian itu akan selalu sia-sia karena seluruh wilayah jalan raya tersebut telah terdistorsi menjadi sebuah lingkaran setan atau time loop yang terus berulang tanpa ujung. Namun, di tengah situasi keputusasaan itu, sang manajer memberikan sebuah informasi krusial. Ia memberitahu bahwa Sarah yang saat ini diketahui sedang mengandung ternyata masih memiliki satu kesempatan kecil untuk bisa meloloskan diri dan kembali tersadar ke dunia nyata. Hal itu pun sangat mungkin untuk terjadi apabila terdapat salah satu saksi di antara jiwa sang manajer, si pelayan, maupun sang koki yang bersedia memberikan pembelaan bagi Sarah. Dan siapa yang sangka atas tindakan kecil dari Sarah di awal cerita yang sempat memberikan segepok uang tip kepada sang koki, kini membuahkan hasil yang menyelamatkan nyawanya, di mana sang koki pun menyatakan bersedia secara sukarela untuk maju menjadi saksi pembela bagi jiwa Sarah. Sang koki pun dengan berani melangkah keluar untuk menghadapi langsung si malaikat pencabut nyawa, menukarkan sisa energinya agar jiwa Sarah bisa mendapatkan lagi kesempatan kedua untuk kembali hidup di dimensi manusia. But I am dead. Pada bagian akhir adegan film, kita pun diperlihatkan sebuah pemandangan di mana Sarah benar-benar berhasil membuka matanya dan tersadar kembali dari masa kritis. Tapi di sisi lain, sangat disayangkan, nasib baik tersebut tidak diberikan kepada Michael karena luka yang dialaminya terlalu parah dan tidak mendapatkan saksi pembela dari siapapun. Stay. Pesan utama yang bisa kita petik dari tindakan Sarah adalah tentang bagaimana sebuah ketulusan sederhana mampu menjadi penentu hidup dan mati seseorang di ujung usia, di saat semua aset duniawi, argumen logis, dan kekuatan fisik terbukti lumpuh total menghadapi cengkraman malaikat maut. Satu-satunya hal yang berhasil meloloskan Sarah dari tempat terkutuk itu hanyalah sebuah uang tip yang ia berikan tanpa pamrih kepada sang koki. Kejadian ini pun menjadi tamparan keras bahwa ketika manusia sudah berada di titik nadir antara hidup dan mati, bukan status atau kehebatan kita yang akan berbicara, melainkan rekam jejak kebaikan murni yang pernah kita tinggalkan untuk orang lain. Sebaliknya, akhir perjalanan Michael yang berujung tragis memberikan gambaran nyata mengenai dampak fatal ketika manusia terjebak dalam keputusasaan dan menolak keras sebuah kenyataan. Sikap Michael yang terus mengamuk, memutar balik kendaraan hingga memacu mobil melawan arus karena tidak siap menerima fakta bahwa tubuhnya telah hancur dalam kecelakaan maut, justru menjadi bumerang yang mengunci nasibnya sendiri di dalam ruang penyiksaan permanen. Ini membuktikan bahwa di hadapan garis takdir yang sudah mutlak, sikap keras kepala dan penolakan yang membabat habis akal sehat hanya akan memperpanjang siksaan psikologis kita hingga akhirnya waktu benar-benar habis tanpa menyisakan sedikit pun kesempatan untuk berbenah. Segitu saja untuk video kali ini. Like dan subrek jika kalian menyukainya.